Nah, hari ini kita akan bahas 5 proses fermentasi yang ada di dunia. Yang pertama adalah proses anaerobik. Nah, anaerobik ini bisa terbagi dua. Ada anaerobik wash, ada anaerobik natural. Sebenarnya prosesnya sama aja, mirip-mirip. Nah, proses ini adalah proses wine fermentation. Nah, dari namanya aja udah wine fermentation. Terus banyak banget orang-orang yang nanya, "Kak, wine fermentation halal nggak? Kak, wine fermentation pakai alkohol nggak? Kak, wine fermentation begini-begini nggak?" Tidak. Halo great people, kembali bertemu dengan gua John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Apa kabar great people semua? Semoga hari ini great people sehat, terus dalam kondisi yang bahagia, dan tentunya selalu bisa nyeduh kopi yang enak. Nah, seperti yang great people ketahui selama ini, sebelum kopi sampai ke tangan roaster untuk di roasting, tentunya kopi tersebut harus melewati proses yang namanya proses pasca panen. Biasanya proses pasca panen yang kita temui normalnya adalah proses wash, proses natural, atau proses honey. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya ada proses-proses lain yang mungkin teman-teman belum pernah coba, atau bahkan teman-teman udah pernah coba, tapi teman-teman nggak tahu nih, ini apa sih sebenarnya detailnya di balik proses pasca panen ini? Nah, hari ini kita akan bahas 5 proses fermentasi yang ada di dunia. Kita nggak bisa bilang mereka unik, karena ya mungkin udah banyak juga diterapkan oleh para prosesor lain. Tapi proses-proses ini juga udah diterapkan oleh prosesor-prosesor kita di Indonesia. Nah, kita akan mulai bahas. Yang pertama adalah proses anaerobik. Nah, anaerobik ini bisa terbagi dua. Ada anaerobik wash, ada anaerobik natural. Nah, biasanya teman-teman kalau lihat bungkus kopi itu kan ada tulisan itu kayak anaerobik wash, anaerobik natural. Nah, sebenarnya apa sih proses anaerobik ini? Nah, proses anaerobik ini kalau kita pecahkan secara kata, ada proses an dan aerob. Ada an dan aerob, yang artinya an itu tanpa, aerob itu udara. Berarti proses ini tanpa udara. Nah, caranya gimana? Caranya, ceri mateng yang udah dipetik itu biasanya disimpan ke dalam sebuah wadah. Biasanya orang pakai stainless steel tank, atau biasa orang gampangnya pakai drum plastik yang bahannya dari plastik itu. Nah, habis itu ketika cerinya dimasukin ke dalam situ semua, terus ditutup, di-seal dengan rapat supaya tidak ada udara yang masuk dan kontak dengan ceri yang ada di dalam tank tersebut. Oke, jadi ketika ceri kopi udah disimpan di dalam tank, kemudian di-seal, berarti prosesor akan bertujuan untuk mengurangi kadar oksigen yang terdapat di dalam tank tersebut. Nah, tank tersebut akan berada di dalam kondisi anaerob, di mana tidak ada kontak udara dan oksigen sama sekali. Dan ceri akan terfermentasi di dalam lingkungan yang memiliki oksigen yang sangat rendah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah mempercepat proses fermentasinya. Nah, dengan metode seperti ini, rasa kopi yang akan dihasilkan akan kadang memiliki acidity yang lebih tinggi dan rasa manis yang lebih tinggi. Nah, setelah proses anaerob terjadi, prosesor kemudian akan melakukan antara itu dibuat wash lagi atau itu dibuat natural. Nah, rata-rata sih kebanyakan orang buat natural. Kenapa? Karena memang ketika mendapatkan acidity yang lebih tinggi dan karakter yang lebih jelas gitu ya, di kopi natural itu dengan tambahan proses natural akan menambah lagi tingkat manis dan biasa kita sebut body di dalam kopi tersebut. Nah, rata-rata sih lebih terkenalnya dengan anaerobik natural. Tapi anaerobik wash juga ada. Mungkin acidity-nya lebih bright, tapi pengen tetap kopinya lebih clean gitu, lebih smooth lah, nggak setebal proses natural. Nah, kalau proses anaerobik natural yang ada di Fugol nih, itu kopinya contohnya seperti Kaki Guntur anaerob natural. Nah, itu kopinya karakternya tuh benar-benar fruity banget, bright banget, dan mouthfeel-nya juga bulat. Jadi itu contoh dari proses anaerob. Nah, yang kedua, proses ini namanya carbonic maceration.
Nah, teman-teman mungkin udah sering banget deh dengar carbonic maceration ini apa. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu, tapi hari ini gue coba akan jelaskan untuk teman-teman yang belum mengerti apa sih sebenarnya carbonic maceration. Nah, sebenarnya di dunia kopi, metode pasca panen carbonic maceration ini dikenalkan oleh Sasa Sestic, juara barista champion yang asalnya dari Australia. Waktu itu dia kompetisi menang, dia pakai varietasnya Sudan Rume dan prosesnya dibuat carbonic maceration. Nah, sebenarnya apa sih carbonic maceration ini? Carbonic maceration ini adalah sebuah metode atau proses fermentasi yang asalnya itu adalah dari proses fermentasi untuk wine, untuk anggur. Metode ini dicoba diterapkan kepada proses fermentasi kopi dan ternyata berhasil. Dan ternyata memberikan rasa yang unik dan enak. Nah, jadi singkatnya kayak gini. Ini sama nih kayak proses anaerob yang pertama. Jadi cherry dipetik, kemudian dimasukin ke dalam tank. Nah, kemudian tank itu akan di-seal, ditutup, kemudian diinjek dengan karbon dioksida. Nah, jadi macerasi itu apa? Maceration itu apa? Maceration itu adalah proses di mana jus terjadi ketika dimasukin tank, dimasukin cherry nih. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan di dalam sebuah tank ada tumpukan cherry. Jadi ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah. Nah, lapisan bawah akan ditekan oleh berat dari lapisan tengah dan lapisan atas sehingga menghasilkan jus anaerob, ya kan? Kemudian lapisan tengah juga sama, tapi tekanannya pasti berbeda karena dia nggak seberat yang di bagian bawah. Efeknya, setiap layer memiliki tekanan yang berbeda-beda dan akan memberikan karakteristik anaerob yang berbeda-beda. Kemudian dengan tambahan karbon dioksida akan memberikan karakter yang berbeda lagi. Nah, kenapa karakter ini bisa terjadi? Cherry yang ada di dalam tank ini, tujuannya adalah supaya karbon dioksida kontak dengan cherry kopi akan menghasilkan tingkat pektin yang berbeda-beda di setiap layernya. Nah, level pektin yang berbeda-beda yang dihasilkan dari layer yang berbeda-beda ini akan memberikan karakteristik yang berbeda-beda dan kompleksitas juga. Jadi biasa tuh yang keluar tuh biasanya aroma yang lebih kenceng atau misalnya acidity yang lebih tinggi. Nah, karena berada di dalam tank, otomatis pektin yang dihasilkan ini kan nggak bisa lari kemana-mana. Nah, akhirnya diseraplah kembali oleh cherry kopinya. Jadi aromatik, acidity, sweetness, dan karakter-karakter kompleks lainnya itu akhirnya balik lagi diserap lagi oleh cherry kopinya yang berada di dalam tanknya. Dan hal ini akan memberikan karakter rasa yang lebih apa ya? Karakter dan proses ini akan memberikan karakter rasa yang lebih kuat dibandingkan anaerob biasa. Nah, jadi kalau anaerob ditutup, ya udah dibiarin kayak gitu. Nah, tapi kalau carbonic maceration ditutup, terus diinjek karbon dioksida, efeknya lebih boozy lagi dia, lebih terfermentasi lagi. Rasanya lebih wow gitu. Jadi, kalau teman-teman sendiri belum pernah coba kopi yang diproses dengan cara carbonic maceration, teman-teman bisa coba kopi Ijen carbonic maceration natural yang kita punya di Fugol. Dan kemarin Mas Dendi Darmawan, prosesor dari Ijen Lestari, berhasil mendapatkan peringkat 1 dengan kopinya yang diproses dengan carbonic maceration natural. Apakah lotnya sama dengan kita? Kami tidak tahu, tapi setidaknya kami juga punya kopi carbonic maceration yang berasal dari Ijen Lestari. Jadi buat teman-teman yang belum coba kopi Ijen Lestari yang diproses dengan carbonic maceration, cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada Ijen carbonic maceration, oke? Kemudian proses selanjutnya adalah proses laktik. Nah, apa sih proses laktik ini? Kok namanya kayak familiar ya, laktik gitu. Nah, proses laktik ini adalah proses yang memanfaatkan bakteri Lactobacillus. Nah, teman-teman tahu nggak? Kita biasanya ketemu bakteri Lactobacillus ini ada di mana? Bakteri ini ada di minuman seperti yogurt, atau mungkin di keju, atau mungkin teman-teman pernah minum kombucha. Nah, itu bakterinya namanya Lactobacillus. Sebenarnya prosesnya sama aja, mirip-mirip. Jadi balik lagi kepada proses
mirip-mirip dengan anaerob. Cherry dipetik lagi, dimasukin lagi ke dalam tank. Bedanya kalau anaerob tidak ditambahkan apapun, tapi kalau laktik ditambahkan bakteri lactobacillus. Nah, kalau tadi carbonic maceration ditambahkan karbon dioksida diinjek supaya oksigennya keluar, tapi kalau laktik ditambahkan bakteri lactobacillus. Nah, tujuannya juga sama untuk memberikan rasa dan karakter yang unik terhadap kopinya. Jadi ketika bakteri ini ada di dalam proses fermentasi yang ada di dalam tank, kemudian bakteri ini akan memakan kandungan gula yang terdapat di dalam tank, dan byproduknya memberikan karakter aroma yang berbeda, rasa yang berbeda, acidity yang berbeda gitu. Jadi walaupun sama-sama di dalam tank, tapi dengan perlakuan yang berbeda, karakter yang dihasilkan itu akan berbeda. Nah, itu kalau lactic proses. Nah, kalau di Fugol apa sih? Contoh kopi yang ada laktiknya? Nah, kalau teman-teman udah pernah beli atau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa cek, kita punya kopi Sisola Lactic Full Wash, yang artinya kopinya diproses dulu dengan metode lactic fermentation, habis itu kopinya dilanjutkan dengan proses wash. Jadi kopinya udah di dalam anaerob, ditambah bakteri laktik, kemudian dicuci, dikupas, dikeringin deh. Jadi deh, Sisola Lactic Full Wash. Oke? Nah, selanjutnya proses yang sangat-sangat digemari oleh bapak-bapak mungkin ya, atau proses yang digemari oleh teman-teman yang pengen merasakan minum wine tapi minumnya lewat kopi gitu. Nah, proses ini adalah proses wine fermentation. Nah, dari namanya aja udah wine fermentation. Terus banyak banget orang-orang yang nanya, "Kak, wine fermentation halal nggak? Kak, wine fermentation pakai alkohol nggak? Kak, wine fermentation begini-begini nggak?" Tidak. Wine fermentation itu halal, nggak ada alkoholnya, sayangku cintaku. Wine fermentation itu sebenarnya pada dasarnya adalah proses anaerob. Tapi proses anaerobnya dilakukan dengan jangka waktu yang sangat panjang. Contoh, kita masukin cherry ke dalam tank. Atau biasa orang pakai plastik. Nah, dari plastik itu disimpan misalnya beberapa waktu panjangnya, kemudian dibuka. Oke, dijemur, habis itu dimasukin lagi ke dalam plastiknya. Dibuka lagi, dijemur, dibuka lagi, dijemur, dibuka lagi, dijemur. Jadi proses fermentasinya panjang banget. Nah, habis itu kemudian dikeringin kayak kopi natural aja pada umumnya. Nah, kuncinya ada di proses fermentasi yang sangat panjang. Karena proses fermentasi ini panjang banget, akhirnya kopinya itu sebenarnya terfermentasi. Tingkat fermentasi yang dialami oleh kopi itu lebih tinggi. Karena panjang banget. Nah, makanya rasanya kayak buzi banget ya, kayak ada alkoholnya, kok rasanya tajam gitu. Ya karena proses fermentasinya panjang banget. Ya basically kita bisa bilang kopinya ya kopi yang kopi fermen aja, emang fermen aja rasanya. Fermen tuh ya fermen ras. Pernah nggak teman-teman cium buah yang terlalu mateng sampai rasanya yang tadinya manis, baunya udah nggak manis lagi. Ada manis, ada bercampur kayak bau-bau buahan yang udah mulai busuk, yang kayak model-model bau-bau alkohol gitu. Nah, sama aja proses wine tuh kayak gitu. Karena proses fermentasinya terlalu panjang, efeknya kopinya rasanya sangat-sangat tajam dan seperti ada alkoholnya, tapi sebenarnya tidak ada alkohol sama sekali dalam proses wine fermentation. Nah, di Fugol sendiri ada dua jenis kopi wine. Yang pertama adalah Sunda Red Wine. Sunda Red Wine ini asalnya juga dari Kamojang. Prosesnya wine dan Gayo Wine. Mungkin di Indonesia yang sangat terkenal banget itu pasti udah Gayo Wine. Dan semua orang pasti udah pernah coba Gayo Wine. Kita juga ada di Fugol. Buat teman-teman yang belum pernah coba proses fermentasi wine, bisa langsung cek Tokopedia dan Shopee kita, cobain Gayo Wine atau Sunda Red Wine. Oke? Dan proses yang terakhir adalah proses Mosto. M-O-S-S-T-O. Mosto. Mosto tuh ada mas tuh. Masto. Bisa aja lah. Jadi proses Mosto ini apa sih? Mosto ini lagi hype banget ya.
mungkin dalam 1 tahun terakhir, durasi 2024 atau akhir 2023, tiba-tiba semua orang tuh pengen tahu gitu, atau buat proses Mosto ini apa. Nah, Mosto ini adalah sebenarnya jus fermentasi, jus anaerob. Nah, kuncinya dari tadi proses yang kita bicarakan itu adalah kondisinya tuh anaerob. Yang ini pertama anaerob normal, kemudian carbonic maceration, anaerob juga, kemudian ada laktik di anaerob juga, kemudian ada wine itu di anaerob juga, dan yang terakhir adalah proses Mosto. Nah, uniknya adalah Mosto ini adalah byproduct dari proses anaerob. Jadi ketika proses anaerob dilakukan, proses ini akan memberikan hasil berupa air. Air ini adalah air yang dihasilkan dari jus ceri. Jadi cerinya ketika fermentasi dia akan mengeluarkan air. Dan kandungan air itu akan terkumpul jadi satu, jadi jus ceri bahasanya. Bukan artinya cerinya di jus ya, enggak. Jadi buah cerinya itu akan mengeluarkan air sebagai byproduct-nya. Dan ini keluarlah kumpulan cairan ini namanya Mosto. Nah, yang dilakukan oleh prosesor adalah jus ini akan dipindahkan ke tank yang baru dengan ceri yang baru. Artinya, jus ini kan sebenarnya udah punya rasa nih, udah punya acidity, punya sweetness, punya karakter yang unik, fruitiness, dicampurin lagi ke dalam ceri yang lain. Jadi, dia di anaerob lagi, kemudian diinjeklah, dimasukinlah dengan jus Mosto ini ke dalam cerinya. Dan kemudian di anaerob lagi. Efeknya adalah dari jus yang pertama, Mosto ini akan memberikan karakter yang unik, sedangkan di cerinya sendiri menghasilkan Mostonya lagi akan menambah rasa yang unik lagi. Ngerti kan? Jadi dia benar-benar kayak flavorful lah, dicampurin, kemudian di anaerob lagi, kemudian ditutup lagi. Dan efeknya, ya karakternya, menurut gua sih kopi-kopi Mosto nih karakternya unik-unik, termasuk ketika diterapkan di kopi-kopi lokal kita di Indonesia, karakternya juga oke banget. Nah, kalau di Fugol sendiri kita ada Pangalengan Mosto dan kita ada Papandayan Mosto. Jadi dua-duanya sama-sama Mosto, tapi bukan Masto ya. Jadi Pangalengan Mosto dan Papandayan Mosto, dua-duanya berasal dari Jawa Barat, dan teman-teman bisa cek langsung Tokopedia dan Shopee kita. Bisa cobain apa sih uniknya karakter kopi ini. Oke, teman-teman, begitu penjelasan singkat hari ini tentang proses kopi yang ada di dunia dan proses-proses yang kita bisa bilang khusus atau unik atau apapun itu. Dan buat great people yang belum pernah coba kopi-kopi ini, bisa langsung cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada kopi-kopi dengan fermentasi tersebut dan bisa kalian langsung beli di marketplace kita, oke? Semoga info ini bermanfaat dan semoga great people lebih paham tentang jenis-jenis proses tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.